imbang sama serat itu better. Itu alasan kenapa kalau di luar negeri makan steak sama wine aftertaste-nya bagus. Dia minum alkohol tapi seratnya juga kenceng detoxnya. That's it. Salah satu itu kalau di luar, kalau di sini harus bisa berhenti. Tapi memang betul salah satu cara mengimbanginya dengan serat dan fiber. Berguna itu dok berarti ya? Sangat berguna ya? Iya, itu kayak ibarat impas lah. Oke, kompensasi lah ya. Kompensasi sampai umur ya average ya, average 40. Iya. Nah ini contoh, aku kan nggak tahu hidupnya Arab selama umur 36, kok bisa check up-nya normal ya kan? Kok bisa check up-nya normal, fungsi hatinya normal, ginjalnya normal. Nah, kan aku nggak tahu tuh sampai umur 36 hidupnya gimana. Dok, kalau secara detail buah apa dok? Oh, 5 buah yang menurutku paling sakti sih. Paling sakti menurutku tuh yang pertama alpukat dulu. Alpukat tuh sadis buat. Wah, karena alpukat itu tinggi protein ya. Loh, kok tahu terus kamu? Kamu nge-gym loh? This chef. Aku Chef tuh? iya dok. Kenapa kayak curiga gitu dok? Alkoholik dia dok, Aku alkoholik. pelajari dok. Sering nonton channel-channel kesehatan. Curiga gitu aku. Ngetes ya? Kenapa? Dites. Iya, alpukat itu balance sekali karena tinggi protein dan ini kamu tadi cek apa ada HDL, LDL. HDL itu kolesterol yang dibutuhkan tubuh dan orang awam bilangnya lemak baik. HDL dari alpukat itu tinggi banget, bagus. Yang kedua, buah kedua itu pisang karena tinggi kalium, itu bagus buat jantung, bagus buat tubuh dan bagus buat serat, pisang. Yang ketiga itu menurutku secara pribadi yang aku suka itu tetap aja adalah buah apel. Apel itu substitut soalnya, substitut. Jadi kalau misalkan kita sarapan capek makan nasi pakai apel. Yang ketiga kelapa, itu sulit banget dilawan itu, karena itu mirip banget sama cairan tubuh, nggak bisa dilawan. Yang terakhir itu aku bingung ya, itu nyebutnya buah apa sayur ya? Tomat. Iya, terbaik. Kalau sayur, aku hafal. Sayur tuh sulit banget dilawan tuh brokoli coy. Brokoli itu semua mineral punya, vitamin punya, makanya ulet suka. Makanya kalau kamu sadar, ada tips kan mencuci brokoli pakai baking soda karena ulet tuh paling suka brokoli karena dia high nutrien. Jadi kalau ada ciri ngecek sayur keren adalah kalau sayurnya itu ada uletnya bolong-bolong, berarti sayur ini memang nutrisinya tinggi. Sampai ulet aja suka. Karena kan ulet akan memakan sayur buat kepompongnya kan. Nah, berarti nomor 1 tuh brokoli. Kedua itu semua makanan-makanan yang kayak contohnya kayak semua sawi, pokcai, wortel, pokcai sawi terus wortel. 3 ini juga luar biasa tuh. Itu top 4 tuh timun. Itu memang antioksidan yang sulit dilawan. Terus kalau yang kelima menurut aku nggak tahu kategori sayur apa itu bawang. Bawangnya putih, merah, berdua. Putih sama bombay. Makanya kalau orang habis makan bawang kentutnya kan nggak enak banget. Itu sebenarnya karena dia menetralisir mikrobio di dalam di Dok, dalam tadi usus. pisang bagus. Berarti kalau pisang goreng nggak apa-apa? Nah, ini. Gorengan. Mulai kan? Cari-cari tes dok. Doang nyompet enggak? Tes emosi dok ini. Umur berapa ente? 28 ente ya. Pisang goreng ya? Ya. Goreng. Nggak sekalian kol goreng? Tapi kan kok nggak disebut tadi. Ya udah, apa? Pisang goreng, kol goreng. Sayur keren dok, berarti tahu di dalamnya toge gitu. Digoreng. Itu mau. Itu mau. Nanya ya. Ini Itu mau. ini kan. Ini jadi kau bayangkan nih ya. Nih ya, ini mulai tadi kan udah agak branding kalem ya. Kalem dok. Pertanyaan kayak kau tuh pertanyaan ngeselin gitu kan. Jadi kau tahu gorengan itu yang berbahaya, yang tidak direkomend dari gorengan tuh minyaknya mas. Ngerti minyak kan? Minyak. Nah, minyak ya. Minyak itu kan digunakan berkali-kali. Kau pernah lihat tukang gorengan itu pakai minyak bimoli sekali pakai? Enggak. Nah, bangkrut kan? Nah, kalau di rumah goreng sendiri nggak apa-apa. Kamu pakai minyak sekali pakai. Nah, karena minyaknya berkali-kali jadi gurih kan? Udah minyak dicampur tepung. Minyaknya sampai hitam. Nah, terus minyak-minyak ini ada yang ngumpul. Nah, itu menyebabkan nggak bagusnya. Lagi pula mending kolak mas daripada pisang goreng ya. Mending pisang mol. Kau tahu di Jakarta tuh pisang molennya sekecil apa bos? Ya pisangnya segini, molennya gede. Ciri khasnya gampang kalau orang kebanyakan minyak, kulitnya bopeng sama jerawatan. Inilah
Jangan tersinggung ya, kan udah masuk TV. Gak apa-apa ya, masuk TV terkenal. Ini kalian yang masuk TV kemarin kan? Iya. Karir naik ya? Iya. Kenapa? Nggak tahu masalah banget, tapi kalau yang tadi kayak alpukat gitu tuh makannya maksudnya makan gitu Nah, di jus gak apa-apa. Ini yang sebenarnya gak masalah di jus tuh. Kan dulu ada yang bilang, kayak coklat gitu-gitu tetap nggak boleh berarti ya? apa? Oh, tahu-tahu ada apa? Enggak nih baca chat emosi dokter katanya. Enggak ada yang salah, Dok. Gak ada yang salah, gak ada itu emang harus seperti itu garap ya. Itu biar dia aku tahu habis pulang dari sini mereka pasti gibah, bacot kali ya. Ya kan siapa tahu kan. Mungkin dokter. Siapa tahu. Lagi ngomong bacot tahu, terus pulang mati stroke. Hilang deh satu yang dikubur. Enggak gitu. Nggak mungkin gitu. Tadi apa ya pertanyaan? Pakai gula atau Pakai gula. Jadi sebenarnya kalau jus tuh nggak apa-apa. Nah, Jus tuh nggak apa-apa. Jadi kayak yang nggak boleh tuh kalau jusnya disaring. Oh. Jadi kan ada orang tuh. Ekstrak. Jus disaring tuh apa? Jadi jus tuh cuma minum airnya itu loh. Enggak paham gua. Ini jus buah. Terus yang diminum cuma airnya, sari-sari dibuang semua. Itu kalau cuma minum air gulanya itu. yang kayak Misalnya jeruk bisa begini. apel di blender, tapi Ah. apel seratnya dibuang, air doang yang diminum. Iya, itu cuma minum air gula. Itu yang sebenarnya Jeruk juga nggak boleh kan diperas tuh. Iya, Di kayak blender gitu. nggak boleh. ya mending dimakan aja langsung. Karena kalau air gula itu bergunanya buat olahraga. Jadi misal kau habis lari, habis nge-gym minum itu malah nggak apa-apa, sari-sarinya tok. Cuman kalau memang buat harian malah sari-sarinya itu yang berguna. Nah, untuk alpukat kenapa kok dikasih kadang susu kental manis Iya. gitu kan? Karena kalau kena bijinya pahit. Nah, makanya dikasih, cuman nggak usah kebanyakan. Tubuh masih bisa kompensasi gula tuh 50 gram per hari. Jadi kalau kamu ngasih susunya tuh dikit, cuman sedikit, itu paling cuman 5 gram lah. Yang bahaya tuh kalau es teh manis. Kan pakai sendok tuh, gula pasir. Iya. Maksimal tuh 25 gram gula tambahan. Nah, satu sendok tuh udah 5 gram. Kau minum es teh manis 4 udah 20 gram. Kau minum es teh jumbo 10 tahun, udah remuk lah ginjal. Itu sebenarnya. Tapi lu kalau makan sering minum es teh manis apa air mineral? Sering es teh manis. Es teh manis. Es teh manis. Jangan dibayangin, gue paling gila minum air putih. Oh ya, Apa? Iya, tapi teh botol. Poci, Bisa dihitung jari, bisa dihitung jari. Tapi teh manis, teh manis. Air putih gue kayak Nah, orang gila. makanya kan orang-orang suka es teh manis. Itulah kuncinya kenapa ini konspirasi sih. Jadi Gila. kau pernah mikir gak loh bahwa bisnis di Indonesia kalau kita pengen cuan itu jual gula, Iya. bukan jual gula pasir, kopi susu gula aren, es teh jumbo, es tehan. Emang habitnya kita tuh suka rasa itu. Nah terus kalau ditanya kenapa orang zaman dulu, ini ku jawab kenapa orang zaman dulu tetap ngerokok umur sampai 120 tahun. Ya karena zaman dulu nggak ada Grab car, zaman dulu jalan kaki. Ya, kau pikir pakai otak, zaman dulu tuh jalan kaki. Nggak ada yang namanya es, ya adanya sayur. Ya nggak ada tuh goreng-goreng bakar, nggak ada. Adanya tempe gitu kan, sayur, ya kan, buah langsung dimakan. Rokok satu nggak apa-apa. Nah orang zaman sekarang udah rokok, minumnya pemanis, ya kan, nggak pernah olahraga, mati. Ya jelas lebih mudah lah matinya, tolol. Terus mereka bandingin, kakek saya 120 tahun masih hidup ngerokok, kakekmu itu jalan kaki, sawah. Kamu ke Indomaret aja, itu 400 meter naik motor. Bener nih. Udah gue bilangin terus. Apa? Ini. Tapi ini mukanya mirip siapa ya? Once. Ponce, Zidas. Ya, untuk versi perjuangan. Ada ini nggak dok kalau misalkan makan jeruk atau alpukat berapa buah atau terserah? Gak apa-apa, terserah. Yang penting ada. Iya, porsi aja jadi gitu ya? yang penting tuh kalau kalian tuh masih kayak aku tuh bukan orang nakes yang kayak langsung hitam putih. Wah, kamu kalau hidup malam pasti mati. Temanku ada hidup di situ kan. Atau kamu kalau masih ngerokok auto mati. Itu aku nggak mau edukasi kayak gitu. Kenapa? Karena biasanya edukasi kayak gitu langsung mental. Orangnya malah akan semakin benci. Makanya aku sama beberapa dokter agak nggak setuju. Jadi kalau kamu nggak bisa mengubah habitmu, setidaknya kamu menambah satu habit baik. Iya. Jadi misal habit buruk ini nggak bisa hilang, Iya. kamu tambah satu habit sehat. Lama-lama kalau habit sehatnya ini udah terbiasa, ini akan hilang Iya, sendiri. benar. Itu akan hilang sendiri. Kayak temanku nih yang akhirnya dulu 3 botol, sekarang jadi 1 botol. Nah, sampai situ dulu, Dok. Yang persentase banyak atau enggak minum tuh gimana, Dok ya? Oh, Alkohol- sampai Iya. H plus satunya. Jadi nah, kalau orang normal, aktivitas normal, kamu minum, pipis, tidur, besok bisa Biasa aja. normal. Ya itu,
Pas, gitu. Pas segitu. Oh, kalau hangover Terus besoknya masih kondean, itu artinya alkoholnya masih nyisa di sini. Oke. Patokannya tuh konde apa enggak? Kondean. Jadi gimana ya? Karena aku kan dulu riwayat minumnya juga kenceng ya. Jadi kalau misalkan kamu sudah minum, terus kamu hangover, bangun pagi kamu sakit kepala banget, itu berlebihan berarti. Nah, kalau aku pernah gini, Dok. Ini sering lagi. Mabok, Hah? tidur, bangun tidur, ngopi, muka merah lagi. Merahnya, tapi ada gejala nggak? Ada kayak ya udah kayak mabok lagi, kayak alkoholnya naik lagi gitu. Iya, kamu kasih kafein soalnya, Bor. Oh, kalau makan juga, Dok. Jadi ada kalori masuk, dia mukaku merah lagi tuh. Iya, berarti Kayak- masih nyangkut di dalam. Iya, masih. Itu normal apa tuh? Ya normal karena jadi proses alkohol itu kan dibuang lewat pipis. Jadi dia lagi diproses sama hati. Caranya adalah kamu minum air putih yang banyak. Oh. Di flash betul. Caranya flash. Air putih. Segalon. Kau coba minum segalon sekarang ayo. Orang. Ini emang kayak gini ya? Iya dong, iya dong, iya dong. Kemarin yang di syuting apa itu yang dipanggil yang di tim? Itu kamu juga brandingnya gini. Enggak, Aloy. Saya temenin doang, Dok. Donat apa donat? Apa itu donat? Donat nih rajanya nih. Kamu rambutnya kenapa gitu? Kayak anak ayam. Kena semuanya ya. Hah? Kenapa ditantangin? Enggak, saya dulu ngecat rambut pink. Itu Kenapa itu pas itu? fase emosional unstable, banyak pikiran. Kan banyak pikiran kau. Kemana-mana dia? Tapi dia nggak dicat rambutnya. Ini banyak uang nih mah. Amin. Nggak mau naik gunung. Oh. Tak temenin. Nah, tuh temenin tuh. Diomelin sepanjang jalan sama lu. Nggak mungkin. Kemarin aku mau nge-challenge Gofar. Jadi aku tuh hobinya sekarang adalah nge-challenge Gofar. Yang mau naik tuh aku sama Wancoy itu, anak-anak Great Boys. Nah, kalau mau naik, kalau nggak naik nge-camp. Kayaknya kamu kalau nge-camp tuh damai terus live stream dari sana. Ah, mau ada sinyal loh. Terus mau pajak, Dok. Lah kan pakai Starlink. Bisa lah dia beli. Kamu belum pernah nge-camp kan? Kenapa nggak mau nge-camp? Dari segala hiruk pikukmu, kamu kan kerja terus. Iya. Kenapa? Dia mau, Dok. Dia mau ntar. Ntar mau Nge-camp. Dia naik gunung dia. Gunung. Nge-camp aja, nggak usah naik gunung. Nge-camp kayak fan camping ke Batu Karas, nge-camp ke villa, terus live stream, itu kan enak. Ya nggak usah live stream dok. Oh ya udah nge-camp aja, nggak usah live stream, nge-camp lah. Pendata Dokter Tita donat time apa donat time? Dok, saya nggak diajak. puasa. Berdua sama teman saya. Oh. Saya suka ngecamp berduaan. Aduh, ya Allah. Kalian berdua, aduh. Dokter bingung ya, entot. Selalu ya di setiap tongkrongan ada satu orang kayak gini. Gak apa-apa sih. Ya apa sih donat itu apa sih? Ada sering. Suka pesen donat. Ya. Oh. Tiap malam pesen donat, Dok. Tiap Sampai pagi. Gak apa-apa, aku juga tiap malam crispy kreme yang 6. Emang enak itu. Enak. Crispy bacanya apa itu? Crispy kreme apa? Kreme. Salah. Rambutnya biru loh. Cek, Cuk. Oh, aku tuh ngerokok 17 tahun. Aku tuh ngerokok, riwayat ngerokokku 17 tahun dari SMP kelas 2. Nah ini stopnya. Makanya kan Motivasinya apa tuh, Dok? ini bedanya kenapa kok kadang edukasiku beda sama dokter lain. Jadi dokter lain kan tidak tahu atau mungkin yang edukasi belum tahu riwayat merokok. Nah, aku tuh merokok 17 tahun dan perokok itu semakin dibilangin yang kontradiktif, dia akan denial. Jadi aku berhentinya karena niat sendiri, karena habis itu check up masih keras kepala, jadi kayak kau tuh check up masih normal-normal aja, cuma dikit asapnya. Tapi karena niatnya itu ketika aku lari, terus pas lagi lari kapasitasku tuh mentok. Mentok. Terus yang kedua, pas aku sepedaan ada event sepedaan di 1400 kilo, itu ada event namanya Audax, jadi itu sepedaan 400 kilo. Terus di jam 4 tuh aku jeblok jantungnya, heart rate-ku tembus di 200 terus pingsan, tapi masih hidup. Nah yang ketiga adalah ketika anakku udah mulai gede, 2 anakku cowok semua, dia mempertanyakan tatoku sama rokok. Udah aku berhenti di situ. Itu berhenti, itu nggak bisa, karena dia mulai mirip sama aku, cara mikirnya. Jadi yang membuat aku totally berubah tuh sebenarnya selain netizen adalah 2 anakku cowok semua tuh mirip attitude-nya sama aku, persis plek jiplek. Nyebelin berarti, Dok, nggak?
Ya, oh. Enggak maksudnya. Oh, jadi saya nyebelin. Enggak, Ya emang sih. Ya, anaknya nyebelin. Bantuin gua. Lempar-lempar tiba-tiba. Terima dong. Anjing emang ini bangsa. Ini kalau misalkan nggak streaming gua, Emang dok, lihat ini puasa asal ya. Liverpool, fans Liverpool maka Ya apa bang? Saya Liverpool loh. Apa? Hah? Ya gue ini. Oh ya puasa. Ya istighfar. No dokter. 343 dok. Oke ya puasa. dok, saya mau nanya dok. Jadi gara-gara itu, apa? Mau nanya apa? Lagi ngejelasin, Nik, Kak apa nik? Sopan nih. Apa nik? Ya kalau di rokok itu kan ada kandungan yang beda-beda tiap rokok tuh, maksudnya kayak nikotin dan tarnya gitu. Itu tuh maksudnya setiap rokok itu buruk atau kayak ada rokok yang lebih better dibanding rokok yang lain? Masih. Masih mau beruang di masih. Nyari laser evil ya. Nanya biar tahu. Laser evil ya? Tahu Jod. Brand apa yang recommended ya? Iya, sebentar. Ada nikotin, ada yang lebih gede. Sehari 2 bungkus, Dok. Sehari 2 bungkus dok. Itu berhenti atau murah? Enggak, ini masalahnya gini loh. Aku tuh tahu tipikal timmu nih, followermu nih. Hobinya itu nge-cut video orang nih. Jadi disclaimer dulu ya. Saya disclaimer nih. Saya tidak mau. Saya udah kegoreng 6 kali gara-gara edukasi rokok. Jadi yang saya jawab ini pertanyaannya adalah apakah zat tiap rokok itu sama atau beda? Apakah ada rokok yang lebih mending dari yang lain? Ini saya jawab ya. Bukan berarti saya mendukung rokok. Ini kalau ada yang nge-cut video-video ini ya. Berakmu darah coy. Ya, berakmu darah coy. Ya, berakmu darah ya. Dan lecet-lecet itu silitmu ya. Awas kau ya, jangan asal cut-cut nih. Jadi jawabannya betul, karena ada sentimen dari publik, akhirnya beberapa pabrik rokok itu membuat yang nikotinnya semakin dikit dan tarnya yang dihilangin tarnya. Nah, makanya kalau kamu sadar ada perbedaan antara IQOS dan rokok. Di IQOS tuh kalau kata teman-temanku rasanya lebih hambar daripada rokok yang kretek. Iya. Oke ya. Dan nomor 2, bukan aku mendiskreditkan beberapa brand. Rokok yang harus dihindari adalah rokok yang ada rasanya. Maksudnya mentol gitu, Dok. Atau blueberry gitu. Mentol itu bukan rasa. Mentol Rasa, ini, tahu rasa? Flavor. Bukan. Nggak, saya ngetes dokter aja tuh, Bang. Lu tes dokter Tirta ya. Berani gue Lu drone. tes Cicipe. Puasa. Kan sudah nggak marah-marah. Iya, nggak marah-marah kok. Iya. Kamu Liverpool aman, rank 1. Puasa. Lanjut, Dok. Puasa. Ya IPL. Saya sisanya nggak dapat piala bang. Iya, Kita hancur bang kemarin. Nggak apa-apa. Kan masih ada 5-4 hari lalu kita hancur bang. Ya kan kalah kita. Jadi betul. Intinya kalau kamu nggak bisa berhenti rokok dan baru program mengurangi, 1, hindari rokok yang ada rasa-rasanya. 2, carilah rokok yang tarnya paling kecil. Tar. Iya. Karena tar itu yang prediktor kanker terbesar itu tarnya. Oh, dari Kalau adiktif tuh nikotinnya. Dan ada banyak zat lain di rokok. Jadi kalau kita breakdown, nikotin tuh ngebuat adiktif, tar itu yang ngebuat karsinogeniknya. Jadi hindari tarnya. Terus yang ketiga, nah ini yang gimana ya aku ngelihatnya. ini gede 12. Oh, gede banget. Apa? 12 gede. Gede banget lah. Nih, mulai lihat ya. Tar, jadi. 9. Nah makanya, kalau kita lihat, Lu makanya. Nggak usah makan-makannya, Bu. makanya kalau kita lihat, Itu 13, Jing. kita kalau nggak percaya tahu nggak pembedanya IQOS sama rokok biasa adalah? Dia nggak ada tar. Iya. Oh iya. Dan dia kayak lebih kecil. Makanya kalau misalkan perusahaan rokok itu sadar bahwa rokok itu aman, ini kan banyak perokok yang akhirnya membela. Rokok itu aman dok. Kalau memang rokok aman, ngapain Philip Morris ngebuat IQOS? That's it. Berarti dia sadar bahwa sudah ada habit orang tuh berkurang. Nah, terus apa yang membedakan vape sama si pods? Nah, vape itu kan awal mula dibuat supaya orang tuh bisa berhenti rokok. Iya. Awal mulanya, rokok elektrik. Jadi peralihan di Europe terutama Inggris, orang mau berhenti rokok dialihin sama rokok elektronik. Supaya karena apa? Karena rokok elektronik itu sejarahnya nikotinnya bisa diatur. Sehingga akhirnya kayak withdrawal, jadi closing dose, jadi nikotinnya diturunin sampai nggak ada sama sekali, akhirnya dia berhenti. Jadi untuk mengurangi adiktifnya. Cuman kan akhirnya di sini jadi habitnya jadi berbeda. Habitnya sekarang adalah semakin banyak kebul semakin bagus. Kebul yang banyak itu berhubungan dengan koil, bakar-bakaran sama nikotin yang tinggi.
ya akhirnya kobong mulutnya, jadi sering kering, sering sariawan, terus sering basah sininya. Jadi kalau orang cocote asu, bercanda gitu nggak apa-apa ya? Udah acceptance ya bu ya? Asu Cuk, kalau aku di Jogja di Jotas aku Cuk. Aku kalau ngomong sumbeng-sumbeng ya Jotas aku masih. Jadi kalau di sini tuh kalau orang lihat tuh kan keluhan orang kebanyakan nge-vape itu agak beda sama rokok. Kalau orang kebanyakan nge-vape dia tuh pagi hari serak banget. Kayak dahaknya banyak buat kayak sini tuh ngomongnya nggak bisa kayak orang normal, selalu kayak serak-serak basah. Karena vape tuh air uap kan. Nah kalau rokok dia tuh sering batuk karena asapnya nyangkut. Jadi kalau tampakan di paru orang yang rokoknya banyak banget, dia di sini di ronsen tuh hitam karena asapnya kebanyakan, udaranya kebanyakan. Jadi nyangkut di dalam nggak bisa keluar. Makanya dia sering batuk-batuk. Nah tapi tubuh manusia tuh jago banget. Jadi kalau kamu berhenti rokok, dia tuh bisa kembali normal. Ngebersihin Iya, otomatis. sehebat itu gitu. Nah, kembali ke rokok dan vape, Bu. Kalau nikotin itu kan yang kita tahu tuh heat rot ya. Apa orang nyari ngerokok nikotin tuh kalau di vape semakin tinggi nikotin semakin berasa di leher sini. Di rahi kita heat rotnya tuh dapat. Iya. Nah, kalau tar tuh apa dok enaknya? Tar itu dikombinasikan supaya si rokok tuh asapnya untuk buat adiktif, Oh. buat rasa nyaman. Kamu pernah ngerokok IQOS gak sih? Pernah. Rasanya kayak kertas kan? Iya. Ya kayak gitu. Nggak enak. Nah kalau orang zaman dulu itu kan dicampurnya tembakau sama cengkeh. Oh. Emang sekarang rokok yang cengkeh masih ada kan? Jarang. Kecuali yang kretek ya. Ya itu cengkeh. Zaman dulu kan cengkeh. Ya sekarang kan beda gitu kan. Nah itulah alasan perkembangan zaman itulah yang menyebabkan perbedaan rokok zaman dulu sama sekarang pun itu membuat prediktor kankernya jadi berbeda. Tapi kan aku nggak mungkin menyarankan ya sebaik-baiknya ya berhenti rokok. Cuman kalau nggak bisa berhenti ya pilihlah rokok dengan tar yang paling kecil. Kalau bisa nggak ada. Ya kalau bisa nggak ada. Bukan berarti aku dukung IQOS. Ini pasti yang paling seneng tuh IQOS. Makanya aku bilang selalu ketika edukasi rokok aku selalu bilang yang paling seneng tuh selalu produk IQOS karena paling bisa dikontrol dan kecil. Cuman kan orang nggak suka karena nggak enak lah. Betul, Nah yang enak itu rasa. Kalau nggak tarnya ya rasa-rasa. Gitu. Jadi ya zaman dulu kalau nggak salah zaman dulu cuma apa? Rokok tuh 76 Internasional, Gudang Garam Merah, Samsu. Samsu, Filter. ya. Cuman semakin zaman kan jadi aneh kan, jadi putih. Terus pakai yang filter coklat. Terus sampai ada rasa-rasa yang diceklek-ceklek. Iya. Oh iya, Kayak gitu diklik. Diklik itu kan ya itu yang sebenarnya nggak bagus buat sini. Ada gitu ternyata ya. Iya, paling bagus ya berhenti. Nah, rokok herbal tuh sebenarnya overklaim. Kok herbal? Itu ada rokok herbal tuh rokok yang diklaim dia tadi tanaman-tanaman herbal, terus dia akan diklaimnya menyembuhkan. Enggak, sebenarnya sama aja kayak rokok kretek gitu, cuman banyak gimmick aja. Terus tapi banyak yang percaya. Kemarin berhenti tuh langsung berhenti dok. Iya, karena jadi kalau orang berhenti rokok itu harus niatnya kuat banget. Kalau aku nyuruh kamu, "Lah, berhenti kamu nggak akan bisa karena ada respon masih bisa." Yang bisa ngebuat berhenti itu niat yang kuat banget. Harus dari dalam. Nah, kebetulan niatku tuh 3 udah. Jadi dari check up masih keras kepala, dari performa lari keras kepala, terakhir keluarga udah stuck tuh, udah berhenti. Nah, minggu awal gimana tuh? Remuk, minggu awal 7 hari remuk parah. Jadi sangat withdrawal nikotin tuh gejalanya keringet dingin, terus gertaki gigi, terus habis itu kerasa asam lambung naik, asam banget. Itu udah withdrawal nikotin. Solusinya ya aku makan protein bar. Kayak fit bar pas itu. Jadi fit bar terus karena kan protein kan. Nah, mulai di minggu ke-7 hilang withdrawalnya nikotin. Enggak, hari ke-7, sorry. 7 minggu sih ya serkoso ya. 7 hari normal. Nah, kesalahannya orang tuh kalau pas withdrawal nikotin dia makan nasi. Karena kan asem banget, makan nasi banget gembrot jadinya. Oh. Gitu, nggak bisa. Tapi kalau ada orang rokok ya aku nggak apa-apa. Makanya kan banyak dokter yang bilang perbedaanku sama dokter, aku nggak tahu followermu ya. Mungkin kalau follower yang perokok aku minta komen. Ada dokter edukasi stop rokok. Namanya perokok tuh mau dibilangin bahaya siapapun rokok tuh dia tetap akan nekat. Iya. Iya kan? Nggak, iya kan? Tetap kan? Betul. Tapi kalau ngedukasinya baik-baik dan bisa masuk, dia akan berpikir dengan logikanya sendiri. Nanti dia bisa berpikir berhenti. Betul. Iya kan? Tapi kalau kita rap jangan rokok, nanti kamu mati loh jantung. Ya lu orang di mana tuh rokok? Setiap orang orang di pasti sini aja mati. ada gambarnya aja lu tetap nekat kok. Iya. Nah itu yang aku agak berbeda sama pandangan dokter yang lain. Rokok membunuhmu. Orang membunuhmu kan membunuhku.
Gitu tuh. Gitu contohnya gitu. Contohnya Contohnya gitu dok, hanya contoh. terus nih. Contoh dong. Mau nunggu sampai jam 6 nggak apa-apa. Hanya contoh dong. Laserin aja. Tetes mata sih lucu laserin. Laserin kasih betah ya. Nah, Pantes, Dok. aku juga pernah berhenti ngerokok tuh dok. Hmm. Ya karena itu benar, karena dari hati, karena disuruh pacar berhenti dulu pak, akhirnya berhenti. Di 7 hari itu malah aku diare dok. Ada ngaruhnya gak? Iya, biasanya karena salah satu efek rokok kan ada simpatis ya. Ketika withdrawal, kalau dosis rokokmu gede, yang berubah tuh seluruh tubuh. Bisa jadi diare, bisa jadi Oh, itu sering normal muntah. ya diare? Normal. Diarenya kan efek dari lambung. Oh. Aktivitas lambungnya berlebih, jadi dia diare. Karena kan efeknya nikotin tuh memacu asam lambung. Oke. Makanya orang yang sering jackpot pasti kutanya, kamu kan di IGD itu sering karena kan rumah sakit UGM itu deket banget sama 2 klub, Bose sama Liquid. Oh Jogja. Iya, rumah sakit UGM di sini, ini di sini. Jadi tiap kalau aku jaga malam jam 3 itu pasti ada keluhan tepar. Ya gak diapa-apain, tepar tuh dibiarin aja, dikasih infus normal ya nanti pipis normal. Jadi kalau jackpot tuh pasti riwayatnya dicampur-campur alkohol ya. Jadi dicekoki banyak banget jenis, terus makan berlebihan ditambah rokok. Nah, kalau rokok tuh ngebuat asam lambungnya menuh banget loh. Biasa langsung mental, guys. Nah, bahas mabuk nih agak seru dan lumayan kontradiktif sih. Ada beberapa orang dok yang kalau mabuk parah dikasih susu, ya tau lah ya brand apa, yang iklannya naga dalamnya susu sapi, logonya beruang. Betul. Itu ngaruh nggak dok? Nah, itu karena dia itu menyeimbangkan kondisi lambungnya. Itu bukan suges. Jadi susu itu membuat kan rantainya di susu tuh panjang. Ini sains kalian nggak bosen kan? Takutnya pulang dari sana si ini bilang anjing bosen banget gua ngantuk. Enak lo ya. Oh, IPA dok, IPA saya. Aman. Ini jago nih. Ini jadi kalau susu itu karena rantainya panjang, dia tuh menyeimbangkan di dalam perut asal dia nggak ada alergi laktos. Ya, Makanya ketika dia namanya lambung nggak enak karena alkohol itu kan asam lambungnya bergejolak terus dikasih susu, itu akan ngebuat langsung pak. Oh. Jadi alkoholnya keluar lewat feses sama lewat pipis, asam lambungnya jadi normal. Memang betul. Jadi tapi nggak hanya merek itu, semua produk. Semua susu. Cuman efek sampingnya nanti kamu langsung parah dua kali tapi Diare. langsung hilang semua. Oh iya. Berarti bagus dong dok. Ya aku menyarankan ya nggak apa-apa kalau minum susu. Makanya kan ada orang namanya makanan basian kan. Iya. Basian itu terjadi karena kamu lapar, asam lambungmu naik semua. Terus kan namanya asam lambung naik, hormon lapar kan nganggapnya, wih lapar nih bos, asam lambung naik. Kamu jadi makan. Nah setelah makan jadi sadar kan. Ya karena yang ngebuat muntah mual itu sebenarnya asam lambung yang pengen keluar semua. Karena kublak-kublak sama alkohol. Jadi kalau nggak kasih susu ya dikasih makanan. Oke, kalau disuruh milih dok, which better? Air kelapa, susu, atau air putih biasa gitu? Oh, aku air kelapa jelas. Air kelapa. Iya, paling jelas karena langsung pipis. Oh. Langsung pipis. Karena tujuannya alkohol tuh gimana caranya alkohol tuh secepat mungkin keluar lewat pipis. ya. Semakin cepat keluar lewat pipis, kamu kembali ke sadar cepat membaik. Air kelapa yang kayak di Supermarket. ya itu bukan ya berarti? Yang kelapa, ya yang air kamu baca tulisannya di. Jadi kalau ngeceknya wah ntar bisa placement sini anjing gue nggak dapet nanti ya. Kita mau minta di-mute Oh enggak. Jadi kalau misalkan ngeceknya air kelapa yang di minimarket tuh bagus apa enggak, lihat dari belakang. Oke. Dia nanti akan klaim air kelapanya itu berapa persen. Nah kalau mendekati 90 tuh yang proper. Komposisinya. Ada cuma rasa toh, ada yang cuma rasa toh. Ada yang cuma rasa. Apa? Maksudnya kita harus beli kelapa terus gitu? Enggak, ada yang mirip. Ada yang mirip. Ada yang mirip. Jadi kalau kamu masih hobi minum, saranku sama ini, aduh jangan pernah di mix sama energy drink. Nah itu bahaya tuh. Jantung ya dok? Iya, itu yang nyebabin masalah. Karena kan alkohol itu kan menurunkan detak jantung. Alkohol itu kan depresan. Jadi dia tuh semakin banyak alkohol, jantungnya jadi lambat. Relax. Makanya kalau dicampur sama narkoba yang gele, chaos orangnya. Jadi teler banget. Sama benzo juga jadi teler banget itu kalau di kalangan orang yang baca aku koneksi antar obat. Nah, kalau dia dicampur sama energy drink kan jadi chaos Pak jantungnya. Alkoholnya itu nurunin detak jantung, energi drinknya itu memompa. Gitu. Jantung Berlawanan ya? Berlawanan. Makanya kalau mau minum ya udah dicampur sama apa itu? Air putih. Bukan siapa itu? Soda apa? Ya, Soda water itu udah paling normal. Kalau kuat